Ya, kalau di kepartaian sebenarnya sah-sah saja ya ketika kemudian ketua fraksi ataukah kemudian perpindahan di alat kelengkapan ataukah di komisi-komisi itu sah-sah saja kayak gitu. Ya, nanti kemudian saya tinggal menunggu surat dari partai saja nanti Surat semacam resmi apa ya? ya. Kalau saya itu normal-normal saja. Tapi kalau kemudian ini dikait-kaitan dengan masalah pansus, ini yang kemudian kurang pas karena memang sejauh ini kalau kemudian terkait dengan pansus COVID, memang saya belum pernah menerima instruksi dari partai ya. Instruksi itu dalam artian ada penugasan penugasan dari partai. Gini loh, eh, bisa saja, tapi kan kita sama-sama memahami ya bahwa kemudian politik itu tidak ada yang statis, jadi semuanya serba dinamis. Dan jujur saja memang yang membuat saya heran itu kenapa terus kemudian salah seorang kader Nasdem, Pak Imam Syafi'i dalam hal ini ya kemudian secara tendensius menyerang saya secara pribadi. Padahal kalau kita mau jujur fair bahwa Nasdem sendiri tidak ikut voting, kemudian ada dari PAN, dari PKB itu juga kemudian tidak ikut voting kedua. Karena tidak semua politisi itu kemudian bersikap terbuka dalam mengutarakan sikapnya. Katakanlah seperti saya ya, kemudian mengutarakan sikap secara terbuka, tapi ada juga yang kemudian memilih diam itu sebagai sikap politiknya. Kalau kemudian seperti itu, idealnya koreksi itu bisa dilakukan terhadap semua pihak yang kemudian berbalik arah. Pun ada fraksi yang kemudian juga yang dulunya juga mengusulkan ternyata juga tidak lagi mendukung terbentuknya pansus. Sebenarnya lepas daripada urusan pansus dan politik, kalau kemudian mau bicara sesuai dengan hati nurani, yang dibutuhkan masyarakat itu hari-hari seperti ini bukan lagi pansus. Coba kalau kemudian saya turun ketika mendistribusikan sembako ataukah kemudian menghadapi keluhan masyarakat, mereka tidak bertanya kami butuh pansus Bu Dewan, tidak ada yang kemudian seperti itu. Bahkan nanya, kalau kemudian rame-rame seperti ini mereka nanya pansus itu sajane apa toh Bu. Jadi yang dibutuhkan mereka itu dewannya turun mendampingi mereka, kesulitan apa kita sampaikan ke pemerintah kota. Kalaupun kemudian kita mampu, kita bisa memberikan bantuan secara swadaya terhadap masyarakat. Ya, pada saat itu memang PSBB belum dilakukan. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah kami juga masih kesulitan meminta data secara transparan dari pemerintah kota. Yang ketiga itu terkait dengan roadmap untuk penanganan COVID, yang ternyata dalam perkembangannya pemerintah kota itu sudah lebih kooperatif. Artinya apalagi yang kemudian kita permasalahkan sehingga perlu membentuk pansus.